Orang-orang orang Melayu di Malaysia especially mengatakan mereka ini bukan daripada sini, mereka daripada Sabah lah, daripada Sarawak lah, daripada Sumatera lah, macam-macam ya. Sebenarnya semua Melayu berasal-usul daripada Semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Di sini adalah kalau kita lihat saya tak tahu sampai ke tidak. DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di Djibouti tu, di ujung tanduk Afrika dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Dan kalau kita lihat hari ini kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Jadi kenapa India tidak tua dahulu daripada kita? Ada sebabnya, nanti saya tunjukkan kenapa India muda sikit daripada kita dan China juga jauh lebih muda daripada bangsa Melayu ya. Kalau kita di sini di benua Sunda, saya namakan benua ini benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu, di mana Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara ya. Apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya ya, satu benua ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ maknanya tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras ya. Teras dan kalau selama 35,000 tahun kita boleh imagine ya berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini ya. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat ujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ini adalah tebaran ya, tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini ya, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains ya dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ini orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni, Filipina, Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Agak ramai ya orang Melayu. Jadi bila orang menuduh kita ni pendatang, kalau kita lihat daripada sini, walaupun kita pergi mana-mana di dalam ni, kita boleh katakan kita balik kampung saja, kita bukan pendatang ya. Balik kampung saja. Nama negeri kita pun Semenanjung Tanah Melayu ya. Jadi sah-sah ini tanah Melayu. Jadi tak boleh dipertikaikan. Bila ditukar nama kepada Malaysia, Malay itu Melayu, Sia tu kepulauan. Jadi maknanya kepulauan Melayu. Itu pun tidak boleh disanggah lagi oleh bangsa apa pun, yang tempat ni memang tempat kita, tanah ranah moyang kita ya. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama video yang ada di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang di dalam hatinya bertanya-tanya kenapa ya negara Malaysia ini selalu mengklaim budaya adat Indonesia dan mengklaim bahasa Indonesia, dan apapun yang ada di Indonesia itu selalu diklaim. Jadi pertanyaan itu sudah terjawab ya teman-teman. Jadi kita lihat bersama-sama tadi ya, ada seorang akademisi atau profesor, saya juga tidak tahu. Dia mungkin dia adalah pakar sejarah atau pakar apa gitu, dan menjelaskan bahwa ilusi alam Melayu. Dia menjelaskan ilusi alam Melayu Mahawangsa, dan inilah jargon mereka, ilusi alam Melayu Mahawangsa, dan jangkauannya adalah seluruh kawasan Asia Tenggara. Jadi Indonesia ini tidak dianggap. Jadi kalau orang Malaysia mendengar Indonesia, bangsa Indonesia, dia itu tidak pernah menganggap, tidak pernah ada, karena biar bagaimanapun menurut dia Indonesia ini adalah bangsa Melayu, bukan bangsa Jawa, Sunda, itu tidak ada. Jadi teman-teman juga mendengar ya tadi ya, bahwa orang Jawa itu juga Melayu, padahal jelas
Orang Jawa ya orang Jawa, suku Melayu, suku Sunda itu lain-lain. Tapi dia tetap ngotot gitu, bahwa Jawa itu yang Melayu itu sendiri. Yang lebih herannya lagi, katanya kan pusat dari Melayu itu ada di Semenanjung gitu loh. Padahal jelas pusat dari Melayu itu ada di Indonesia, di Sumatera. Itu ada buktinya, ada prasastinya atau batu tulisnya tentang prasasti tulisan bahasa Melayu kuno. Itu ada prasastinya banyak, dan itu tidak ditemukan di Semenanjung Malaysia, tidak ditemukan sama sekali. Maka saya katakan bahwa orang tersebut itu berhalusinasi tingkat akut, sudah tingkat dewa. Mungkin kalau di Malaysia dia seorang akademisi atau profesor, tetapi kalau di Indonesia gembel dia. Menerangkan sejarah tanpa data, tanpa fakta, main ngomong aja gitu. Ya itulah. Ya, itu jelas sekali rakyat Malaysia jelas percaya dong. Yang ngomong kan akademisi, profesor gitu. Masa ya nggak percaya? Ya mayoritas percaya. Bayangin aja, Melayu di Malaysia itu jumlahnya kurang lebih 20 juta. Sisanya kan China dan India. 20 juta yang percaya, bayangin. Apa nggak ngeri itu? Nggak ada Pak bahasa Indonesia. Yang ada bahasa Melayu Indonesia. Ya seperti itu. Ini buat yang kaum serumpan-serumpun, ya tolong didengarkan seperti ini. Jadi profesor akademisi itu mayoritas ya seperti itu. Propagandanya itu ilusi alam Melayu gitu. Indonesia itu ya Melayu, Brunei, Singapura, kawasan Asia Tenggara itu Melayu, dan pusatnya itu ya di Malaysia. Kan teman-teman juga dengar tadi ya, arti dari Malaysia kembali ke tanah Melayu, kembali ke kampung halaman. Jadi apa, seolah-olah negara Malaysia ini adalah estafet dari bangsa Melayu yang besar, yang jumlahnya itu 400 juta, banyak gitu ya. Nah ini yang harus perlu diwaspadai. Maka jika ada orang Malaysia kemarin gitu ya, mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob mengusulkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN, langsung ditolak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan seluruh Indonesia pun juga menolak keras. Karena apa? Ada udang di balik peyek. Misalnya kalau bahasa Melayu Malaysia ini diakui oleh dunia, misalnya UNESCO, misalnya kayak bahasa Indonesia sekarang yang sudah diakui UNESCO, ya barang tentu Malaysia akan mengklaim gitu loh. Jadi inilah liciknya gitu loh. Jadi orang Malaysia ini malas, cuma licik, mau monopoli, mau membodoh-bodohi orang Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta loh. Itu mau dibodoh-bodohin mentah-mentah. Emangnya kita bodoh apa? Ya gak mungkin lah, dia kali yang bodoh, kita mah enggak. Jadi ilusi tingkat akut, ilusi tingkat dewa. Jadi otaknya itu sudah tidak normal. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini kedepannya biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.